Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati dzikr wa tauhid. Pasal menjelaskan tentang fadilahnya zikir dan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa midani bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu kang pada iman sapa alladzina ukuru pada eling sira kabeh Allah yang Gusti Allah dzikron kelawan eling katsiron kang akeh. Wasabbihu bulan pada maca tasbih sira kabeh ing Allah bukratan ing dalem waktu esuk wa aswilan lan waktu sore. Huwa utai Allah iku alladzi yusolli kang paring rahmat sapa alladzi Allah alaikum ing atase sira kabeh wa malaikatuhu lan malaikate Allah aibil istighfar kelawan jerukan pangapura lakum kedue sira kabeh. Mengapa yukhrijakum drapon ngetoaken sapa Allah ing sira kabeh minal dzulumati saking peteng-peteng ilan nuri maring cahaya. Wa kana an sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira mukmin anaiku rahiman zat kang welas asih. Di sini di pasal bahas tentang fadilah zikir dan tauhid. Dalam ayat surat Al-Ahzab dikatakan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang sebenarnya dan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bacalah tasbih kepada Allah baik di waktu pagi maupun waktu sore. Karena apa? Huwallazi yusalli 'alaikum, karena Allah adalah zat yang selalu memberikan rahmat kepada kita. Yusalli 'alaikum, memberikan rahmat kepada kita. Begitu juga para malaikat akan selalu membacakan istighfar untuk kita bisa keluar dari kegelapan pada cahaya. Habis gelap terbitlah terang. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah adalah zat yang begitu menyayangi terhadap orang-orang mukmin. Jadi keimanan kita itu adalah bukti bahwa kita mengesahkan Allah. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita patuh kepada Allah, maka kita harus banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, maka kita akan selalu mengingat apapun yang terjadi itu semuanya adalah atas takdir Allah, atas kudrat Allah, atas iradahnya Allah. Maka jangan pernah kita lupa ketika kita berbicara, kita harus apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ucapkan, itu semua yang terjadi itu pasti akan disampaikan kepada Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah adalah zat yang selalu mengawasi dan akan selalu memperhatikan terhadap orang-orang mukmin. Jadi orang yang mukmin adalah orang yang meyakini, mengimani bahwa apapun yang akan kita lakukan, yang kita ucapkan, ataupun yang kita perbuat, itu pasti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yaumul hisab. Maka dalam satu hadis ya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takfirul kalam bi ghairi dzikrillah. La takfiru jangan akan sira al kalam ing ngomong bi ghairi dzikrillah kelawan tanpa zikir mari Allah. Jangan kamu perbanyak obrolan, jangan kamu perbanyak perbincangan tanpa mengingat Allah. Artinya ketika kita dalam keadaan apapun, ketika kita ngobrol, ketika kita berbincang-bincang dengan sahabat, teman, saudara, itu masih ada aturan bahwa jangan sampai ini obrolan kita ini menjadikan satu dosa. Karena dosa yang kita lakukan itu nanti akan juga direkam oleh para malaikat yang pasti akan disampaikan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, la takfirul kalam, la tukfirul kalam, jangan kamu banyak berbicara. Karena pembicaraan itu nanti biasanya akan melalaikan. Orang itu kalau ngobrol 1 kali, 2 kali masih benar. Nanti kalau sudah 3 kali, 4 kali ke sana mungkin kurang benar. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa jangan sampai wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu ghibah, membicarakan teman kamu. Padahal kalau kamu dibayangkan ketika kita membicarakan teman, itu ibarat kita sedang memakan bangkai teman kita. Apa kamu suka? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jawabannya, fakaritum, pasti kamu tidak akan suka. Oleh karena itu ketika kita berbicara, ketika kita berbincang-bincang, jangan sampai ini lepas dari mengingat Allah. Artinya apapun yang kita ucapkan, itu harus berdasarkan kebenaran dan etika kepantasan. Oleh karena itu ketika kita berbicara, harus melalui 2 proses tadi. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah turitu qaswatal qalbi. Karena omongan yang banyak dengan tanpa mengingat Allah akan menjadikan kita punya hati yang keras, punya hati yang wangkat. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang punya hati yang keras, punya hati yang wangkat itu. Oleh karena itu, ketika kita mengingat bahwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ingatlah bahwa inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ad, dan juga pikiran yang ada di hati kita, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya itu akan pasti dipertanyakan oleh Allah. Oleh karena itu, daripada kita terlalu banyak membicarakan kejelekan orang, ya lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Maka dalam satu makalahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu berpesan kepada umat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu hisab orang lain. Artinya introspeksi diri sendiri itu lebih penting daripada kita harus mengkoreksi orang lain. Karena dalam sudut pandang mata, yang namanya kebaikan dan kebenaran ataupun kejelekan dan kemaksiatan itu tergantung sudut pandang siapa yang melihat. Artinya bahwa ketika seseorang itu sudah punya rasa benci terhadap orang lain, maka perbuatan sebaik apapun yang dilakukan oleh orang lain itu tidak akan pernah terlihat. Pun juga sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa kita mencintai seseorang, maka salah ataupun hal yang dianggap jelek sekalipun tetap dianggapnya baik. Oleh karena itu, zikir mengingat bahwa standar keadilan itu adalah standarnya Allah, bukan standar kita sudut pandang manusia ketika berbuat sesuatu. Maka kita akan berpikir bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu tidak seperti yang sejatinya akan kita dapatkan besok nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita jangan sampai berlebihan, sampai melewati batas aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada kita harus mengkoreksi orang, lebih baik kita koreksi dan introspeksi diri kita sendiri, itu lebih baik. Maka ketika ada cerita hadithul ifki bahwa istri Rasulullah itu dituduh berselingkuh dengan seorang laki-laki, yaitu Sayyidah Aisyah dituduh berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Sofwan bin Mu'attal, di mana isu itu dibuat oleh Rasul Munafikin yang bernama Ubay bin Salul. Lalu Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan keluarga
La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairun lakum. Jangan kau anggap bahwa ketika ada orang membenci kamu itu adalah kejelekan. Ambil sisi positifnya. Artinya, kita harus mengingat Allah bahwa apapun yang terjadi itu adalah ujian Allah, bahwa perspektif orang, pandangan orang kepada kita mungkin tidak semuanya sama. Oleh karena itu, Rasulullah diingatkan oleh Allah tetap menjaga konsisten untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, jangan sampai terpengaruh. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau anggap itu adalah kejelekan. Bal huwa khairun lakum. Tapi itu menunjukkan bahwa kamu itu orang baik. Akhirnya Allah menurunkan ayat li bara'ati Aisyah. Itu bukti bahwa ketika kita berpikir, jangan sampai apapun yang terjadi itu bisa melewatkan atau kita bisa melewati batas yang sudah dibuat aturan oleh Allah. Artinya apa yang terjadi, tetap istiqomah, tetap berusaha yang semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Oleh karena itu, berzikir itu harus kita ingat selalu. Jangan sampai kita terlupa dari zikir itu. Karena zikir adalah termasuk untuk memperkuat ketauhidan, keyakinan. Ketika kita banyak berzikir, maka kita akan selalu ingat Allah. Oh, yang terjadi ini adalah dari Allah. Ini sebagai ujian kepada kita. Apakah kita harus bersyukur, apa kita harus bersabar. Karena dalam hidup ini, Allah itu hanya memberikan kita dua pilihan. Apakah kamu diuji dengan kebaikan, ataukah kamu diuji dengan keburukan. Oleh karena itu, daripada apapun, orang ketika diberikan ujian oleh Allah harus bisa sukses. Oleh karena itu, maka perbanyak zikir. Nah, zikir itu kapan sih yang terbaik? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir yang terbaik adalah ketika waktu pagi. Kenapa? Karena ketika waktu pagi adalah waktu ketika dunia ini masih terlelap dengan orang yang tidur. Artinya antal qiyam wan nasunya. Kita bangun, orang lain pada tidur. Artinya hidup itu harus ada pilihan. Ketika orang hidup itu yang dipikirkan hanya dunia, kita jangan seperti itu. Hidup kita harus terlalu fokus kepada akhirat. Oleh karena itu, yang pertama kali ketika kita bangun, yang diingat adalah Allah. Jangan sampai orang itu ketika bangun tujuan utamanya adalah untuk mencari dunia. Subhanallah, kebayangkan di kota-kota besar ketika dia bangunnya jam 4, tapi bukan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk beribadah, tapi dia cari apa? Cari dunia. Dia bangun karena dia harus ngejar kereta, harus ke Jakarta, harus ke kota-kota mana, hanya untuk supaya tidak telat kerja. Makanya jangan sampai begitu. Ayo bareng-bareng bisa. Jadi hidup itu harus diimani juga, harus harus ditafakuri, harus dipikirkan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih, berzikir semampu kita pada pagi hari. Lalu wa asila, dan pada sore hari. Artinya ketika kita lelah selesai melaksanakan pekerjaan, kita jangan lupa bahwa semua itu terjadi karena Allah. Maka bersyukur, alhamdulillah hari ini sudah menyelesaikan pekerjaan, diawali dengan zikir, diakhiri dengan berzikir. Artinya mengingat Allah semampu kita. Oleh karena dalam satu makalahnya, Al-Faqih Abul Layth itu memberikan makalah begini. Man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarif inda Allah Ta'ala wal malaikah. Barang siapa menjaga 7 kata, menjaga 7 kalimat, maka dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan malaikat. Yang pertama adalah al-awwal an yaqula 'inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillah. Yang pertama adalah selalu mengawali segala pekerjaan, segala sesuatu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca bismillah itu kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, apapun yang aku lakukan itu adalah karena kehendak Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi aku ini bisa melakukan sesuatu apapun itu karena kehendak Allah. Jadi kita bersyukur hari ini masih bisa melakukan ibadah karena rahmatnya Allah. Karena dengan rahmat itu tadi dikatakan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kita bisa dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Artinya kita itu dari
dunia kegelapan karena kita tidak tahu apa-apa, akhirnya kita berbuat maksiat. Maka ketika kita sudah tahu, maka kita tahu jalan. Oh, yang benar ini. Akhirnya apa? Kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Makanya dalam keadaan apapun, pekerjaan apapun, lakukanlah dengan membaca bismillah. Pertama. Yang kedua, ayyakula ba'da faraghi kulli syai'in bilhamdal. Yang kedua adalah jangan lupa kalau sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan apapun atau setelah selesai melaksanakan apapun, jangan lupa baca alhamdulillah. Jadi kalau ada permulaan pasti ada akhirat. Kalau pekerjaan awal itu diawali dengan bismillah, diniatkan untuk apa saja sesuai dengan niat yang baik, maka akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Maka kita harus selalu memuji Allah. Maka akan timbul rasa bersyukur, alhamdulillah. Yang ketiga adalah idza jara 'ala lisanihi ma la ya'nihi an yaqula astaghfirullah. Kalau dia mengucapkan sesuatu, lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya menimbulkan kesalahan, artinya yang diucapkan itu salah atau kurang baik atau menjadikan satu hubungan yang tidak nyaman, maka jangan lupa untuk selalu baca astagfirullah. Saya mohon maaf kepada Allah. Makanya ketika Allah memberikan sholawat, itu bukan berarti Allah ngasih sholawat kepada kita, tidak. Jadi arti sholawat, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi kata sholat yang dinisbatkan kepada Allah itu bukan baca sholat kayak kita Allahumma sholli 'ala sayyidina, bukan. Jadi sholat yang dimaksud itu adalah rahmat al-makrunah bi-ta'zim. Jadi Allah memberikan kita rahmat. Ibarat rahmatnya Allah itu ibarat dalam satu kitab dikatakan kalau saja rahmatnya Allah itu ada 100, maka Rahman dan Rahim itu beda. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, semuanya, baik yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang maksiat, semuanya dikasih. Tapi rahmat yang Allah berikan dengan Rahmannya itu hanya 1. Tapi kalau Allah bilang Rahim, maka rahmat yang 99 itu diberikan kepada mukmin kamil, orang yang beriman dengan iman yang sempurna, yang masuk surga. Maka dia dapat 99 rahmat itu. Maka dalam hidup ini kalau kita tidak dapat rahmatnya Allah, ya kita tidak tahu apakah kita masih bisa terselamatkan di dunia ini. Tidak tahu. Maka kita harus yakin bahwa ketika kita berzikir, kita istighfar, itu adalah satu cara kita untuk mensyukuri rahmat Allah. Makanya ketika Allah yusalli 'alaikum wal malaikatuhu, kalau malaikat membaca sholawat itu artinya istighfar lil mu'minin. Makanya kita jangan lupa baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Syukur-syukur istighfar itu sempurna. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li masyayikhina wal ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semuanya kalau bisa. Tapi kalau toh sulit, ya sudah, yang penting astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak punya nilai, artinya tidak bermanfaat, ya sudah astagfirullah. Yang keempat, idza arada fi'lan ghadan ayyaqula insyaallah. Yang keempat adalah ketika akan melakukan sesuatu besok, maka jangan lupa bilang insyaallah. Kalau Allah menghendaki. Jadi kita jangan sampai kepedean bahwa kita itu hari ini bisa melakukan sesuatu itu. Makanya apa? Insyaallah besok tetap bisa dilakukan. Jangan sampai kita yakin betul. Karena kita tidak tahu, buktinya hari ini orang itu sudah dari dulu membayangkan nanti besok ini begini acaranya, ternyata ada corona. Makanya kita harus memasrahkan kepada Allah segala sesuatu. Kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita tidak tahu besok apa kita masih hidup atau tidak. Maka jangan lupa insya Allah.
Yang kelima, idza staqbala alaihi fi'lun makruh ayyaqula la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita menghadapi sesuatu pekerjaan yang kita tidak sukai, maka jangan lupa baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika kita berbuat sesuatu ternyata perbuatan kita itu tidak sesuai dengan harapan atau ternyata tidak seperti yang dibayangkan, maka kita harus banyak berdoa la haula wala quwwata illa billah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena kekuatan dan karena bantuan dari Allah semata. Artinya kita sebagai manusia mengaku bahwa tidak punya apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Maka kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah ketika kita menghadapi satu apapun yang kita tidak suka. Karena apapun yang terjadi ini adalah ujian untuk kita. Yang keenam adalah idza asabatum musibah ayyaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terjadi musibah, jangan lupa mengembalikan semuanya kepada Allah. Tarji' ila Allah, raji'un ila Allah. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala hal itu hanya Allah dan segala hal itu akan kembali kepada Allah semata. Berarti kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di hari ini, di dunia ini, itu hanya titipan. Maka kita jangan sampai melalaikan tujuan kita adalah akhirat. Oleh karena itu, orang mukmin ketika berbuat sesuatu itu pasti meyakini bahwa semua yang terjadi ini pasti akan dipertanyakan, pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika berbuat sesuatu, maka dia akan lebih berhati-hati. Oleh karena apa? Tetap konsisten bahwa segala musibah yang terjadi itu adalah kembali kepada Allah, khususnya kematian. Maka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan salah kaprah bahwa ketika bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau mati saja. Tidak. Tiap terjadi musibah, misal kita sedang menggunakan motor lalu kita terjatuh, atau kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan, atau ada hal-hal yang merugikan kita, ya kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh adalah la yazalu yajri 'ala lisan fil lail wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa lisan kita kalau siang atau malam hari ya biasakanlah untuk baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan zikir-zikir yang sudah disebutkan mulai dari bismillahirrahmanirrahim, lalu baca alhamdulillah, lalu astaghfirullahaladzim, lalu baca insyaallah, kemudian la haula wala quwata illa billah, kemudian Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasul, itu semuanya zikir semua. Kalau bisa diistiqomahkan, kalau bisa. Ini berusaha tazkiratan li nafsi walakum, pengingat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Jangan lupa bahwa kita itu manusia. Manusia itu hanya makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita jangan lupa untuk minta kepada Allah diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan segala sesuatu yang bisa menjadikan kita tetap dalam jalur keistiqomahan kita. Makanya ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang Engkau berikan kenikmatan. Itu tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi ketauhidan supaya kita tetap bisa menjaga kalimat tauhid itu. Makanya dalam satu makalah ulama mengatakan, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Maka surga itu sebenarnya didapatkan dengan kata yang sebegitu mudah. Maka Allah itu sangat Rahman Rahim. Untuk bisa masuk surga saja cukup dengan mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang susah itu adalah menjaga konsistensi itu. Maka ulama tasawuf memandang hidup itu tidak terlalu lama. Maka tidak kayak kita hari ini, ketika hidup harus punya uang segini, harus punya pekerjaan ini, harus ini semuanya sudah dipersiapkan semua. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita mati anaknya kayak apa. Orang zaman dahulu itu begitu. Orang zaman dahulu ketika orang hidup, yang penting 1 menit ini saya bisa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini ketika cerita Isra Mi'raj dikatakan Rasulullah itu sudah dikasih tahu sama Jibril. Ya Muhammad,
nanti umatmu akan dikasih kesempatan untuk taubat itu 1 tahun. Lalu Nabi matur, wah itu kelamaan, 1 tahun itu sangat lama. Nanti umatku lupa duluan. Ya sudah, dikoting lagi deh 1 bulan. Wah kelamaan. Udah deh 1 minggu, kelamaan. 1 hari, kelamaan. 1 jam, kelamaan. Akhirnya kata malaikat Jibril, lalu mintanya gimana Rasul? Ya malam yuhorhir. Gusti Allah kira-kira nerima taubat. Yaqbalullah taubatal abdi malam yuhorhir. Gusti Allah bakal tetap menerima taubatnya seorang hamba selama rohnya itu belum sampai tenggorokan. Subhanallah. Maka ketika manusia itu masih punya kesempatan untuk baca la ilaha illallah, maka dalam satu hadis katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang nazar, yang mau mati itu dari orang-orang kalian, orang yang mau mati dari kalian, kata-kata la ilaha illallah. Itu tujuannya ada 1, mengajarkan ketauhidan, mengingat kepada Allah. Karena ketika manusia itu sudah idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun, ketika kamu rohnya itu sudah nyampe ke tenggorokan, maka kamu akan melihat tanzuru wa antum hina idzin tanzurun. Melihat apa? Melihat apa yang akan terjadi kemudian kepada kita. Apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka? Maka yang diharapkan ketika orang itu sedang nazar, fi naz'il maut, ketika akan menjemput kematian, maka diharapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tetap kalimat tauhid itu. Maka tiap hari kita harus berusaha untuk mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya tiap sholat subuh sama sholat maghrib itu ada tahlilnya, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan kalau bisa. Tapi kadang-kadang orang sudah nazar ya, yang penting ketemunya apa aja. Artinya ketemu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang penting apa saja dari kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu selalu diingatkan bahwa kita itu yang terpenting adalah terakhir. Ketika kita akan mendapati kematian, semoga kita tetap bisa menjaga kalimat tauhid ini. Oleh karena itu supaya kita matinya husnul khotimah, maka tetap tiap wasabihu bukratan wa asila, membaca tasbih, membaca zikir, membaca apapun yang kita bisa. Apakah baca bismillah, alhamdulillah, atau sholawat, apa saja. Dan yang paling utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata ulama, subhanallah, Allah itu menggambarkan nikmat yang sebegitu enaknya itu hanya dengan kunci la ilaha illallah. Tetapi kan untuk bisa memantapkan kata la ilaha illallah ini kan perlu konsistensi tiap waktu. Ketika kita bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, itu berarti kita sudah terbiasa mengenal kata la ilaha illallah dengan arti yang baik. Bahwa ketika Allah itu menjadi Tuhan, maka Allah adalah zat yang menjadi apa? Mencipta segalanya. Karena Allah pencipta segalanya, maka kita harus menghambakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali karena untuk beribadah. Oleh karena itu manifestasi gambaran bahwa kita itu beribadah adalah kita melakukan perintah Allah. Di antaranya ya, sholatnya harus rajin, kemudian bayar zakat, puasa. Itu semuanya itu adalah manifestasi gambar. Kalau kita kepengen mewujudkan kata la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka wasabbihuhu bukratan wa asila. Jangan lupa untuk selalu mengingat Allah baik pagi maupun siang. Itu adalah aturan. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjaga semuanya itu, maka insya Allah akan sesuai dengan yang diharapkan. Itu apa? Adzikr wa tauhid. Mengingat Allah akan menjadikan kita mati dalam keadaan membawa tauhid, membawa kalimat la ilaha illallah. Dalam tafsir Al-Hanafi dikatakan fa'mal bima qarrarna laka ya sufi kila samat asya tunawwir al-qabr wa kullu wahidin thabitun bi kitabillah. Wahai orang yang mensucikan hatinya, ya sufi, orang yang berusaha menjernihkan pemikirannya. Ada 7 hal
yang nanti akan bisa menjadikan kita itu tenang, menjadikan kita terang, tenang, terang di dalam kubur. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus menghadapi dengan keikhlasan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi begini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan aku tidak perintahkan kepada muslim kecuali untuk beribadah dengan keadaan ikhlas. Artinya dalam hidup ini kita belajar untuk mengikhlaskan apa yang belum kita miliki, itu mungkin belum haknya kita. Maka dalam hidup ketika kita berusaha keras sekeras mungkin tapi ternyata hasilnya belum maksimal, itu adalah satu ujian bagaimana kita untuk tetap konsisten menjaga sesuatu. Maka dalam makalah ulama mengatakan haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallah hunajahan fi ghabil azman. Ketika kamu istiqomah, konsisten dalam sebuah pekerjaan, maka Allah pasti akan memberikan kesuksesan untuk kamu di masa depan. Jadi kadang-kadang kita itu sebenarnya yang perlu kita tekun itu satu hal, apa yang kamu bisa itu lakukan semampu itu. Jadi tanpa kita mengenal bahwa nanti ini hasilnya apa, tidak. Maka dunia itu akan berputar. Ketika zaman dahulu orang yang punya titel S1, S2 itu akan jadi orang. Kenapa? Karena saat itu jarang orang yang punya titel itu. Kenapa? Karena zaman 80-an itu yang paling utama orang kita itu apa? Ngaji. Tapi nanti ada satu masa ketika orang yang mengutamakan ngaji itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena hari ini orang sudah ganti mindsetnya. Yang penting kuliah, sekolah. Nah, ketika kita bisa memegang istiqomah tadi, ya kalau bisa tetap ngaji, tapi juga jangan tinggalkan apa yang terjadi hari ini. Kenapa? Kata makalahnya Nahdlatul Ulama yang jadi jargonnya NU adalah muhafadzah ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadid aslah. Kita pertahankan tradisi-tradisi baik zaman dahulu dan kita ambil kemajuan yang sekarang. Jadi kalau bisa, yang ngajinya oke, terus sekolahnya oke. Tapi kalau nggak bisa, ya minimal salah satunya dipilih, tetapi dengan tujuan untuk melakukan yang terbaik, baik secara aturan agama ataupun negara ataupun apapun, silakan. Tapi semua itu dilakukan dengan satu tujuan, ikhlas. Artinya kalau kita menghadapi hidup, semua itu kita yakini semuanya dengan hati yang bersih. Kalau hati yang bersih itu akan mengajarkan semuanya akan tetap baik. Dikasih jabatan, dia jadi jujur. Dikasih tidak punya, ya tetap sabar. Itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Karena firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah, jangan kamu musyrik kepada Allah, dan kepada orang tua berbaktilah dengan bakti yang sebenarnya. Karena hari ini mungkin anak itu mulai kurang, degradasi moral. Anak hari ini tidak menghormati orang tua. Karena apa? Karena dia merasa bahwa si anak sudah bisa cari uang, dia sudah punya pekerjaan, maka dia tidak membutuhkan orang tua. Maka orang tua harus diingat bahwa ketika pengen mendapatkan anak yang berbakti, yang soleh, maka dirinya atau orang tua itu sebenarnya juga punya kewajiban untuk soleh kepada orang tuanya. Artinya, kama tadin tudah, apa yang kamu lakukan hari ini kamu akan dapat balasannya. Jadi kalau kamu hari ini tidak berbakti sama orang tua, maka ingatlah, besok kamu punya anakmu juga akan begitu. Secara otomatis. Nah, kata orang awam bilang itu hukum karma. Ya mungkin saja. Kama tadin tudah. Bahasa makolahnya orang Arab. Apa yang kamu berbuat, nanti akan kamu dapat balasannya. Artinya, berusaha tetap berpikir positif. Apapun yang terjadi, jangan sampai kejahatan orang itu mengakibatkan kita menjadi jahat. Biarkan orang jahat dengan kejahatannya, kita tetap baik dengan kebaikannya. Karena itu apa? Pilihan hidup. Orang baik jangan sampai jadi jahat karena kejahatan orang. Artinya, kita tetap punya pegangan bahwa jalur kebaikan akan menunjukkan kita pada kebenaran.
Yang ketiga adalah silaturahim, menyambung persaudaraan, silaturahim. Wa ati dzal qurba haqqah, dan berikanlah kepada kerabat haknya. Artinya dalam hidup ini kita harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan itu apa? Apakah persaudaraan al-basyariyah ataukah ini apa? Tidak dianggap saudara. Maka ukhuwah persaudaraan itu terjadi karena berbagai aspek kehidupan. Jadi ada ukhuwah basyariyah, saudara karena manusia sama manusia. Dan ini biasanya maksudnya apa? Kakak beradik jadi saudara karena ya anaknya sama, ibunya sama, bapaknya sama, tidak gitu. Tapi ada yang lebih besar cakupannya, ukhuwah Islamiyah, saudara karena seislam. Jadi Rasulullah ketika datang ke Madinah itu semua dianggap saudara oleh Rasulullah. Itu persaudaraan secara agama. Maka silaturahim itu adalah satu jembatan untuk kita memperlebar jaringan untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Jadi jangan kau anggap bahwa saudara itu hanya saudara kandung saja, tidak. Saudara seislam, saudara seprofesi, saudara senegara dan seterusnya. Itu kita penting. Wa atidzal qurba haqqah. Yang keempat adalah alla yudhi umrah fil ma'siyah. Jangan kau sia-siakan umur dalam perbuatan maksiat. Artinya usahakan untuk tetap jadi orang baik semampu kita. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan berbuat maksiat. Meskipun kita kan tidak bisa lepas dari perbuatan dosa mungkin, tetapi minimal kita punya niatan untuk sebisa mungkin jangan sampai selalu berbuat dosa. Makanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Jadi kalau kita berbuat jelek, berbuat baik. Biar apa? Biar nanti kejelekan itu nanti bisa dihapuskan oleh kebaikan. Karena Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada hari ketika kamu akan dikembalikan kepada Allah. Artinya, ketika kembali kepada Allah, kita nanti akan dihisab, ditanyakan. Yang kelima, jangan mengikuti hawa nafsu. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu akan menghancurkan kita. Jadi kenapa orang itu masuk neraka? Karena orang mengikuti hawa nafsu. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsu, karena itu hawa nafsu akan menggiringkan kepada jalan kemaksiatan. Kemaksiatan itu menjadi kepada durhaka kepada Allah. Ketika durhaka kepada Allah, maka akan masuk neraka. Makanya kita jaga diri kita, jangan sampai menuruti hawa nafsu. Maka dalam satu makalahnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridho bil qut ila antam. Nanti ada masa, kata Imam Ghazali, hadza zamanus sukut. Hari ini adalah masanya kita diam. Jangan komentar. Karena orang komentar nanti akan dapat balasan. Jadi apa yang kita ucapkan itu pasti punya dua sisi. Ada yang suka, ada yang tidak. Kalau yang suka ya berarti akan memuji. Kalau yang nggak suka, yang benci akan mencela. Itu resiko. Maka jangan banyak bicara. Karena ketika berbicara itu resikonya. Ada yang tersakiti. Maka bicara dengan jalur yang tepat. Jangan sampai mengarah kepada yang tidak tepat atau menuju kemaksiatan, menuju ketidakbenaran. Tetap konsisten. Kenapa? Karena itu adalah aturan. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, akhirnya apa? Kita akan mengikutinya. Nafsu itu secara aturan nafsu ammar bisu. Nafsu itu lebih banyak mendorong kita melakukan perbuatan yang jelek. Oleh itu jangan ngikutin hawa nafsu. Kemudian wa qoulihi ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau hari ini orang itu bisa menjaga hawa nafsu dan bisa membatasi dirinya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesuai makalahnya, ini tepat sekali, mungkin lagi zamannya kayak gini. Makalah Imam Ghazali tadi, ada zaman sukut wa luzumul buyut. Tetap di rumah. Waridho bil ila antam. Jadi jangan pikirkan bahwa kamu dapat apa, silakan. Nanti rezeki itu yang atur Gusti Allah. Kamu tugasnya ibadah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Tapi repotnya kan kita begitu kadang. Kita terlalu
menghamba kepada dunia. Akhirnya ketika kita sudah dapat makanan, misal satu karung beras, pengennya dua. Sudah punya dua, pengennya tiga. Ini berarti menuruti hawa nafsu. Padahal nafsu itu kalau dituruti ya segitu-gitu. Contoh, nafsu pengen makan. Kayaknya kalau mau buka puasa kita persiapkan. Makan itu banyak sekali. Minumnya saja banyak macamnya. Ada es lava, ada es campur, ada es doger dan seterusnya. Tapi kalau sudah buka, ya sudah satu saja, yang lain. Wah. Maka jangan ikutin hawa nafsu. Tetap konsisten pada stabilitas yang diatur oleh Allah. Jangan berlebihan, makanlah kamu. Ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi kan kita tidak. Kalau mengikuti hawa nafsu, makan semua puasnya. Itu juga nggak benar. Makanya apa? Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang keenam adalah ayajtahid fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat segera minta maaf kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Yang ketujuh terakhir adalah ayat fi'adhikrullah liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah pada siang, pada pagi dan sore hari. Karena apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati. Karena dengan berzikir kita akan meyakini bahwa semua itu akan mengingatkan kita bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, yang dibawa adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka dengan adanya puasa ini, marilah kita tingkatkan zikir kepada Allah, tauhid kepada Allah, supaya kita ketika menghadap Allah dengan keadaan yang terbaik dan membawa amal yang terbaik. Itu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Walakum minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.